لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Engkang kula hormati para jamaah mushola at-taqwa ingkang mugi-mugi tansah pilarek rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan menika kita sedaya saged ngrawuhi salah setunggal undanganipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika ibadah sholat maghrib kelawan berjamaah. Kemudian apa ingkang dikalapai dipun terami kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sedaya, saderenge kula nyuwun pangapunten. Terus kula mriki wau diutus apa Syekari Kranten atau Terudur terus pulau yang disuwun etrosi dan beriki kami nyukani pengajian dan kemor jamaah sekalian. Kami perlu kajian nasr asli betul. Terus insya Allah para jamaah dan kesempatan menikah kita badhe ngaos salah setunggal hadis ingkang hadis niki merupakan hadis ingkang jelasaken mengenai keagungan rahmat Allah Subhanahu wa taala kangge makhluk-makhlukipun ingkang bertakwa. Terus salah setunggal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nate dawuh sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. Enten 7 kelompok ingkang mangke bakal mendapatkan naungan saking Allah Subhanahu wa taala ten dinten ingkang ten mriku boten wonten naungan kejawi naungane Allah Subhanahu wa taala. Terus mriku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enten 7 golongan. Sinten mawon 7 golongan ingkang angsal naungan saking Allah Subhanahu wa taala itu ten mriki dipun sebut golongan pertama inggih menika imamun adil. Imam utawi pemimpin ingkang adil. Iki golongan ingkang pertama kali disebut Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Lajeng golongan kedua ingkang disebut wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda ingkang nasya'a fi ibadatillah, tumbuh ing dalem suasana ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Utawi pemuda ingkang menghabiskan waktunya kangge beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Iku golongan ingkang kedua yang disebut dengan istiqomah. Lajeng golongan ketiga wa rajulun dzakarallahi khaliyan fa farat aina. Seorang laki-laki, seseorang yang mengingat Allah khaliyan, dalam riwayat itu disebut fi khalain,
yang dalam suasana sepi, yang dalam suasana sepi. Fa'adur aina nalikane ingkang Allah Subhanahu wa taala niku banjur piyambakipun mulak nangis meneteskan air mata karena mengingat dosa-dosa yang dia lakukan. Lajeng nomor sekawan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Iki mugi-mugi kita sedaya terutama para jamaah ahli jamaah kelebet ing dalem golongan ini. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seseorang yang hatinya selalu terpaut. Mu'allaq itu napa diartosaken niku apa sih menggantung dengan mu'allaq. Jadi ini bahasa kiasan bagi seseorang yang senantiasa menetapi sholat berjamaah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Langsung nomor gangsal wa rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini makna luas, saling mencintai berarti ya maksudnya cinta dalam artian luas, bukan namun cinta antara laki-laki dan perempuan, tetapi cinta antara seseorang dengan orang lainnya, dengan teman lainnya, itu kelebet yang dalam hadis. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Langsung nomor 6, wa rajulun ta'anhu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan, tetapi orang itu menolak, faqala, dan orang tersebut berkata inni akhafullah, sesungguhnya aku cinta atau takut kepada Allah. Ini nomor. Lan nomor 7, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah fa'akhfaha, tetapi dia tidak menampakkan sedekah tersebut, dia menyembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu, sampai saking menyembunyikan sedekah tersebut, maka tangan-kanannya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Nah, ini bosok kiasan ya, bosok kiasan. Bukan berarti memang sering dipraktekkan oleh sedekah masjid itu di singkatan jika mau ke orang. Maksudnya ini bahasa kiasan tiang-tiang yang ikhlas nalikane sedekah, bukan mengharapkan nopo-nopo, namun mengharapkan pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau jamaah saya hadis yang kula minggu ini hadis ingkang diriwayatkan Abu Hurairah ingkang disebut derajat sahih hadis ini disebut Imam Al-Bukhari dan beberapa tempat dalam Sahih Bukhari ini wonten sekawan tempat, dan Sahih Muslim ugi wonten, Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, Imam Malik dan Imam Ahmad sedaya riwayataken hadis ini. Jadi secara derajat hadis ini hadis ingkang sahih. Nah, para jamaah sedaya, hadis ini hadis ingkang kados disebutkan Allah menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala ini
Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang rahmatnya sangat besar. Lantas mereka disebut wonten beberapa golongan ingkang ten mriku disebut akan mendapatkan keistimewaan berupa kasih sayang dan rahmat dari Allah di hari kiamat kelak. Jadi dan mereka disebut syafaatun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Kalau saya mangketen dinten kiamat itu wonten tiyang ingkang saged kumedhe, wonten tiyang ingkang saged sombong, orang yang membanggakan dirinya karena apa yang dia miliki. Kerana nopo ingkang kita gadahi, apa yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah pilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkalikane wonten tiyang ingkang sedo, kita dianjurkan melafalkan lafaz istirja. Istirja itu artinya lafaz yang menunjukkan bahwa semua yang kita miliki itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya kita semua itu pada hakikatnya termasuk orang yang meninggal, keluarga kita yang meninggal itu pada hakikatnya adalah milik Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, maupun mereka menyebut secara jelas bahwa di hari kiamat kelak tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjutnya berbicara khusus enten yang nyarikan asal keistimewaan tertentu, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan naungan memiliki menika naungan ingkang secara mahal. Model kados saking kan misalnya musim panas, bahkan kalau mau sebentar itu ke daerah Brebes deh asal, itu suhunya 40 derajat. Terus sampai ngambil video gitu, enten tiang betul teknologi sekali pintu wajahnya alit dipanasakan beberapa waktu, diparingi blue band kayak minyak, langsung diceplok ini dong matang. Saking panasnya 40 derajat ini. Nanti itu nambah panasnya dunia. Kita kan daerah Indonesia ini kan memang asli nih cuacanya kasih cuaca yang sedang saja dan dibandingkan dulur-dulur kita dan wilayah-wilayah itu sih memang biasa panas-panas 40 derajat lebih. Nah, tapi lebih kiamat mungkin itu suasananya tahun kemauan betul sakit digambarkan, betul sakit dibayangkan, betul sakit kita rasakan saniki. Gambaran-gambaran terakhirat yang disebut Allah Al-Quran dan Sunnah itu gambaran secara singkat mengenal bersuri suasana tertentu. Nah, itu apa yang hadis ini disebut wonten 7 golongan khusus ingkang mangke angsal namunan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari 7 golongan tadi ada orang-orang yang mendapatkan keistimewaan ini. Di amalan-amalan yang disebut dari 7 tadi ada yang berupa ucapan. Ada yang berupa ucapan. Misalnya kalau disebut rajulun laqallahu qaliyan faqarbaina. Tiang ikan senantiasa zikir. Itu kan amalia yang berupa ucapan. Zikir itu kan memang kedah diucapkan. Bahkan Al-Quran itu disebut zikir itu amalan ingkang dianjurkan dilampahi dengan jumlah yang banyak. Wadzurullaha katsiran. Amalan-amalan itu nih buat enten katsiran. Tapi zikir itu memang dianjurkan supados dilampahi sak kata-kata itu. Lan cak dilampahi itu pun dikimawon.
Sholat itu kan ada beberapa persyaratan dengan tersebut kedah dalam kondisi suci. Jadi kedah wudhunya, yang wudhu sholatnya bukan sah. Tapi yang mikir itu sakit dalam kondisi normal. Ibu-ibu, kali-kali sambil masak itu sakit sambil mikir, mawas tasbih, mawas hamdalah, mawas tahlil itu sakit sambil masak, apa-apa itu sambil kerja, kali-kali lelungan dan sepeda motor. Ya saya kan ngomong lelungan tepi kan sering ngantuk kan, itu sambil pikir, sakit sambil pikir, pikir di amalan lisan engkang Allah Subhanahu wa taala merintahkan supados sering-sering diwaos. Lajeng enten nggih amalan ingkang dipun sebut Allah Subhanahu wa taala niku wau amalan ingkang berupa amalan hati. Kados disebut mriku wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya itu terpaut di masjid. Maksudnya terpaut di masjid dan mriki tiyang ingkang senantiasa merindukan kapan waktu sholat itu akan datang. Jadi hatinya itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku amalan hati. Lajeng wonten berupa amalan fisik. Kados dipun sebut niku amalan fisik misalnya syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam nuansa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niku. Jadi memang hadis niki cakupannya itu luas. Secara umum hadis niki mencakup amalan-amalan ingkang mriku murni hablum minallah. Kata tiga amalan yang disebutkan barusan, gimana kau berpikir, hatinya terpaut dengan masjid, lalu pemuda yang senantiasa tumbuh dalam nuansa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau si pemuda ingkang menghabiskan waktunya untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Allah, untuk menjauhi perbuatan maksiat. Ini afdal dari keutamaan ini sangat ada. Nah, dimensi kedua, niki amalan-amalan engkang sifatnya umum niku atose hubungan antara seseorang dengan orang lain. Jadi hubungan antara Allah dengan hamba dengan Allah. Misalnya pertama akan disebut pemimpin engkang adil. Pemimpin engkang adil. Yang mimpin yang lintu, yang mau dados pemimpin. Niku kan tampuni mawon berdinten hubungan kalian yang lintu. Apalagi kali-kali sing dipimpin niku skalae alit kados dusun. Ini kan tentu mawon interaksi kalian rakyat ini interaksi ingkang intens, interaksi ingkang sering. Niku be afdhaliyah ageng sangat nalikane wonten pemimpin saged berbuat adil. Jadi dimensi hubungan dengan orang lain. Lajeng kedua amalan hati. Kata disebut warajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Disebut teng hadis itu fajtama'a ala dzalika wa tafarraqa. Jadi dia nalikane kekancan. Ketika ada orang yang berteman dengan orang lain, itu pertimbangannya adalah karena pertimbangan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kapan dengan tiang ingkang kekancan kalian itu teranten wonten tujuan-tujuan tertentu gelek untung makmur dikancani.
barang nalikane yang niku dianggap napa boten saged menghasilkan keuntungan ditinggal kata saya ngoten. Utawi tiyang ingkang kekancanan tapi kancanan niku kekancan ing dalam perbuatan maksiat. Alhamdulillah min. Jadi tiyang ingkang kekancan yang itu mencintai orang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan dia kepada Allah. Dia pertama karena ketaatan dan dia meninggalkannya juga karena ketaatan kepada Allah. Dari kali boten saged ngajak taat kepada Allah inilah. Lajeng wonten ingkang berupa amalan harta. Iki amalan ingkang kaitane kalian yang itu nggih menika sedekah. Sedekah itu kan amalan ingkang dampak itu kan yang lindu, amalan sosial ingkang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Lan agami kita sedekah niku wonten macam kali lagi. Wonten ingkang sifatnya wajib, lan wonten ingkang sifatnya tatawwu utawi sunnah. Ingkang wajib inggih menika arupi zakat. Zakat ugi macam wonten kata. Secara garis besar wonten kali zakat mal. Zakat mal itu kan harta tertentu ingkang nalikane mencapai syarat maka wajib dikeluarkan. Wonten zakatul fitr. Tapi kita nyebut zakat fitrah. Niku disebut ulama zakatul abdan. Karena memang persyaratannya sangat ringan. Kangge yang ingkang gadhahi kelebihan harta di malam Idul Fitri untuk dirinya dan keluarganya senilai nisab zakat fitrah. Zakat mal itu kan nisabnya lumayan, misalnya emas perak yang dikiasakan di yotro itu kan nisabnya 85 gram emas. Kalau misalnya emas ditaruh 9 juta sak gram nanti ini kalau tengok 25 juta, tapi ini kok wonten syarat malih. Wonten kok wonten yang enggak ada 25 juta langsung wajib ditalakan zakatnya. Tapi niku persyaratan kedua wonten syarat haul. Haul itu ditunggu selama 1 tahun pewaria. Istilahnya tiang ingkang gadai yotro simpenan, dari bahasa lintune yotro nganggur. Lalu 25 juta ditabung 1 tahun. Nah, itu lebih wajib ditalakan zakat. Wonten malih zakat tijarah, zakat barang perdagangan. Wonten zakat pertanian, ugi wonten malih jenis zakat barang tambang. Lan istiadat ulama terbaru, termasuk istiadat para ulama Muhammadiyah. Wonten namine zakat profesi. Zakat profesi. Bisa pengisan dikali zakat emas lan perak niku senilai 85 gram. Bedane zakat profesi niku bayare saged dicicil. Dicicil niku pokoknya nisabnya sami 85 gram diambil 2,5% itu saja dicicil per bulan, tetapi bisa dibayar di akhir tahun. Lan jenis-jenis itu. Nah, itu saya wajib. Dan saya wajib itu memang wonten batasan-batasan ini bro. Hitungan-hitungannya. Karena memang ini wajib. Nek boten ditalakan, kita nggak ada harta, tapi boten ditalakan zakat itu pokoknya dosa. Misalnya kasus tiang wajib sholat tapi boten sholat, yang mau angsal berdosa. Bahkan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah yang terkenal lemah lembut, wonten keras atau Sayyidina Umar. Tapi dia baik. Nalikane ningali wonten beberapa tiang mantul Rasulullah SAW. Iku enten beberapa suku sing nolak bayar zakat. Suku-suku niku enggak ada alasan. Ketika Rasulullah masih hidup ya kami bayarkan zakat pada beliau. Tapi kalau Rasulullah sudah meninggal ya kita sudah tidak usah wajib bayarkan zakat. Abu Bakar As-Siddiq pada itu langsung tegas ngambil keputusan diperanginya dan ditolak bayar zakat itu diperang. Ini kan udah kan pilih memang tiang ingkang nolak bayar zakat keranten
menentang kewajiban zakat itu sami kados tiyang ingkang boten purun salat kanthi nganggep salat boten wajib. Nah niku zakat. Zakat. Lalu memang zakat niku sistem penarikane kados pajak tenriki. Pajak niku kan langsung pemerintah lagi sing narik. Tapi zakat kan boten enten, dereng enten. Napa sistem penarikan zakat sing langsung ditangani pemerintah. Nggih. Sing sami mangke nggih modele sukarela ngoten mawon. Padahal pajak zakat itu hitunge sakjane kados pajak ngono. Harta pinten di total sing wajib pinten. Enten perlu kasus. Nah, tapi senajan boten enten penarikan ngoten nggih tetep kewajibane boten gugur oleh apa kewajiban bayar zakat. Nah niku sing wajib. Wonten sedekah ingkang sifate boten wajib. Nggih, sedekah ingkang sifate atau sifatnya sunnah. Sedekah sing sunnah iki malah bebas aturan. Boten wonten batasan. Bentuke napa, jumlahe pinten, boten pinten. Lajeng dikeluarkan kapan niku boten wonten batasan. Bebas. Ajeng ini bangsa saya saged, sedasa juta nggih saged. Nah niki sing disebutkan hadis niku wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang bersedekah dengan sedekah yang ikhlas berupa amalan-amalan fisik, lajeng tiyang niku boten arep-arep saking sedekah niku kejawi namung pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung terakhir disebut niki amalan ingkang wonten kaitane kalian yang itu inggih menika berupa amalan fisik, inggih menika tiyang ingkang jadi kehormatan. Wa rajulun ta'atuhu imra'atun dzata mansibin wa jamalin. Seseorang yang diajak oleh seorang perempuan, dijeng di dalam ini yang jalan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan dzata mansibin wa jamal. Seorang perempuan itu memiliki kedudukan yang tinggi wajah dan juga memiliki kecantikan. Jadi boten namung ayu tapi disugih. Faqala, lalu orang tersebut berkata, "Inni akhafullah." Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah niki rugi fadilahe sangat ageng. Inggih menika angsal naungan saking Allah Subhanahu wa taala ten dinten kiamat. Keranten nahan gejolak syahwat itu memang boten gampil. Napa malih nalikane tiyang ingkang dereng nikah. Ingkang sampun wonten salurane sing halal. Nah niki sing dicontoh niki tiyang ingkang dereng nikah. Kan serumiyin wonten kejadian ingkang nimpa Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam itu nanti digodhog. Jadi Nabi Yusuf itu kan insyaallah sampun surap sedaya ceriyose, mulai cerita masa kecil dibuang saudaranya ke sumur, lajeng ditemukan oleh saudagar, lajeng disade karena zaman rumiyin enten anak-anak hilang itu dadosaken budak. Nah, Nabi Yusuf waktu itu dadosaken budak kalian salah setunggal pejabat Mesir. Nah, Nabi Yusuf waktu itu pejabat Mesir ini ganda estri. Estri kan saking penampilan parasnya cantik. Tapi tiang estri itu tertarik kalian Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, terus digodhog. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam nalikane digodhog itu kok keingetan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Yusuf niku Ar-Rahman Burhani Rabbi. Jadi Nabi Yusuf melihat bukti-bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wonten mufasir ingkang nafsiri ingkang dimaksud melihat tanda kekuasaan Allah niku terus nalika Nabi Yusuf diajak melampaui perbuatan ingkang bersaing diajak zina. Niku tiba-tiba di dalam bayangan Nabi Yusuf niku muncul bayangan ayahnya.
Nabi Yakub alaihi salam. Lalu Nabi Yusuf melayu, melarikan diri. Akhirnya terbukti ternyata Nabi Yusuf boten bersalah. Tapi para jamaah, meskipun Nabi Yusuf terbukti boten bersalah, kelawan mukjizat ingkang diparingi Allah ten anak bayi, anak yang masih dalam buaya ternyata bisa ngomong. Delok buktine misalnya sing suwek niku bagian depan, maka yang bersalah adalah Yusuf. Tapi kalau yang sobek bajunya adalah bagian belakang, maka yang bersalah adalah istri dari Aziz Mesir niku. Ternyata terbukti sing sobek itu bagian belakang. Sampun terbukti ngoten. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam keranten napa boten kiat terhadap fitnah wanita. Karena selama itu kan kejadian malih. Zulaikha niku ngundang beberapa istri-istri pejabat katanya. Niki Zulaikha niki pengen membela diri. Coba kalau kalian yang melihat Yusuf, pasti respon kalian itu akan sama dengan aku. Banjur istri pejabat itu diparingi nopo buah kalian pisau dilatih. Nabi Yusuf kengken pedang. Apa yang terjadi? Komentari istri-istri pejabat yang mau ada Bashar. Ini bukan manusia, ini pasti mana engkat saking gantengnya. Nah, mantul kejadian itu Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Qala rabbis sijnu. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Dan ya Allah, aku lebih baik tinggal di penjara daripada menghadapi godaan-godaan dari mereka. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Jadi Nabi Yusuf sampai dongo sempat mesti penjara mawon terhindar dari fitnah wanita itu. Akhirnya kejadian bisa Nabi Yusuf sehingga akhirnya dijebloskan ke penjara dan bisa terus. Wonten malih kasus kejadian niki buktiaken sekali lagi buktiaken bila memang nahan gejolak syahwat terutama kangge yang nem ingkang dereng nikah itu memang boten gampil. Wonten salah setunggal wekdal. Salah setunggal wekdal wonten pemuda ingkang rawuh dumateng Rasulullah. Padahal Rasulullah kalian para sahabat. Pemuda ini sanjang Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan li bizina. Bayangkan para jemaah, pemuda ini meminta izin kepada Rasulullah SAW agar diizinkan berbuat zina. Mungkin boten saking besar gejolak sahabatnya kan boten sampai pantun ngoten. Ya mungkin harapannya diizini ngoten ya asal utur ngoten. Saking besar gejolak sahabat itu mudah neko. Tapi mungkin kerana wonten secercah keimanan sampai meskipun itu perbuatan yang sangat tidak beradab. Mosok itu dia izin berbuat zina Rasulullah SAW. Para sahabat ingkang wonten ten mriku sami nahan emosi gregeten ngoten. Orang-orang wani-wani kondo nang Nabi nek piyambake niku pengin zina. Padahal zina adalah perbuatan haram. Lajeng Rasulullah SAW nalikane ningali pemuda niku piyambake sama sekali boten marah. Piyambake ugi boten emosi, tapi piyambake sangat bijak sekali waktu. Rasulullah nahan para sahabat menenangkan para sahabat agar tidak terpancing emosi ketika melihat orang yang seperti itu. Karena ini memang idealnya dai kan boten. Terus dai niku boten kados hakim. Hakim niku kan kenal
putusan salah atau betul bersalah, salah atau benar. Tapi dah ini pun harus dokter benar. Ningali melampaui maksiat. Jadi boten semangat bicarane wong sing maksiat iki tapi justru ningali tiyang ingkang lampaui maksiat niku kados dokter ningali tiyang ingkang sakit. Oh iki ora. Nah kok ono pertama diskene yang seakan nek wonten loro begitu dokter ya mungkin diskene mulai boten teratur boten tapi tetap dokter itu kan berusaha terus berbicara ini supaya yang sakit ini sakit sembuh. Rasulullah SAW nalikane ningali pemuda niku lajeng namung sanjang enten pemuda niku ya pula atar tauhu lingkumi bahaya pemuda yang meminta untuk berbuat zina. Apakah kamu rela kalau perempuan yang dizinai itu misalnya adalah ibumu? Apakah kamu rela kalau ibumu dizinai orang lain? Kemudian itu mau sama tulis sanjang Rasulullah terlajeng nopo merasuk di hatinya. Kemudian itu nawas sanjang ya Rasulullah, tidak oleh Rasulullah, siapa orangnya di dunia ini yang rela ibunya dizinai orang lain? Rasulullah itu saja. Begitu juga orang lain tidak akan begitu. Seandainya orang yang kau zinai itu adalah ibu dari orang, pasti anaknya dari itu ibunya kau zinai. Rasulullah ceritakan kembali agar mau ibu, apakah kamu rela kalau yang dizinai itu adalah saudari perempuanmu? Oh yang mau saja lah ya Rasulullah, kami mau nonton Rasulullah. Sinten tiange ingkang rela saudara perempuannya dizinai orang lain. Rasulullah sedang begitu pula orang lain tidak akan rela kalau saudara perempuannya engkau dizinai. Nah, banjur para jamaah samangkene wonten pemuda niku dados pemuda ingkang awal niku sangat menggebu-gebu ingin berbuat zina, menjadi orang yang paling membenci perbuatan zina. Nah, monggo ten mriku Rasulullah SAW merupakan menerapkan dakwah ingkang sangat luar biasa terhadap pemuda ini, sehingga pemuda yang awalnya sangat ingin berbuat maksiat karena nasihat dari Rasulullah SAW tadi, akhirnya dia menjadi orang yang sama sekali tidak ingin berbuat maksiat. Nah, monggo ini atas beberapa hal, beberapa kriteria tiang-tiang ingkang angsal perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala ten dinten kiamat ingkang ten dinten niku boten wonten perlindungan salindune perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, lajeng dipun sebutaken Ibnu Hajar al-Asqalani itu ulama ingkang napa ada kitab namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu penjelasan saking kitab Sahih Bukhari. Yang banyak nyebut senajan ten hadis niki namun disebutaken 7 golongan. Ternyata wonten riwayat-riwayat itu. Ternyata nek ditingali hadis-hadis itu niku boten namung 7 golongan niku ingkang angsal fadilah lan keutamaan iki. Menika angsal perlindungan